Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfadli dari kelompok 9. Dan adapun rekan kelompok saya yaitu Saudari Salmia, Saudari Saning, dan juga Saudari Suci Hardihanti Hakim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi dana pensiun. Baik. Yang pertama, dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, cacat, atau meninggal dunia. Dana pensiun itu dikelola oleh trust, badan khusus, sejenis lembaga keuangan, atau perusahaan asuransi, atau badan khusus yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Yang kedua, perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun. Perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan program pensiun. Dari segi ekonomi, merupakan upaya pemberi kerja perusahaan untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi dan produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan. Dan dari segi sosial, merupakan wujud tanggung jawab sosial pemberi kerja perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja, dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Adapun tujuan penyelenggara program pensiun yang utama adalah menjaga kesinambungan penghasilan peserta pada masa pensiun, sedangkan tujuan tambahannya karena ketentuan undang-undang yaitu menjaga kesinambungan penghasilan peserta atau ahli waris apabila peserta menjadi cacat atau meninggal dunia sebelum pensiun. Manfaat penyelenggara program pensiun. Yang pertama, bagi peserta, jaminan kesinambungan penghasilan, disiplin menabung, dan fasilitas pajak. Bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan kelompok masyarakat tertentu kepada kelompok yang lain dan lebih mandiri. Yang ketiga, bagi pemberi kerja, mempertahankan pekerja yang berkualitas. Faktor keuntungan dalam mendapatkan pekerja berkualitas, mengurangi kesan
membuang pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja, membantu pembentukan citra positif, membantu pengelola biaya pegawai, fasilitas pajak untuk pembiayaan pegawai, dan membantu iklim kerja yang positif untuk peningkatan produktivitas dan keuntungan. Yang keempat, bagi negara, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dan sumber dana pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmia. Saya akan melanjutkan materi akuntansi dana pensiun yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Kak Sulfadli. Adapun jenis pensiun yang pertama, program pensiun manfaat pasti. Rumus manfaat pensiun sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, sedangkan besar iuran pensiun ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria, kecuali iuran peserta yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu besar manfaat pensiun mudah dihitung, yang kedua lebih memberikan kepastian kepada peserta, dan yang ketiga lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu. Adapun kekurangannya yaitu beban pensiun mudah berfluktuasi dan nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Yang kedua, jenis pensiun program pensiun iuran pasti. Besar iuran baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun tergantung akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Adapun kelemahan dan kelebihan program pensiun iuran pasti. Kelebihannya yaitu beban biaya stabil dan mudah diperkirakan, dan yang kedua nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan, dan yang ketiga risiko investasi dan mortalisasi ditanggung oleh peserta. Dan kalau kekurangannya, besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan dan lebih memperkirakan besar penghargaan untuk masa lampau. Terima kasih. Klasifikasi dana pensiun. Yang satu, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Kepentingan sebagai atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan baik bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang keenam, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran yang hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Asas-asas dana pensiun. Asas keterpisaan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Berikutnya asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan. Berikutnya asas pembinaan dan pengawasannya. Asas penundaan manfaat, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.